Aduh. Ya Allah. Astagfirullah. Sorry. Kamu Didan? Kamu ngapain di sini? Bukan urusan kamu kali. Aku ngapain di sini? Kamu sendiri ngapain di sini? Aku kerja. Kamu ngomong apa? Sebenarnya aku nggak sanggup untuk ngomongin ini. Tapi aku harus ngomong. Kayak serius banget tumben-tumbenan. Ada apa sih? Maaf ya sayang. Kamu minta maaf? Aku harus keluar kota. Aku akan kuliah. Dan nantinya aku akan mimpin perusahaan orang tua aku. Bentar. Terus kalau kamu keluar kota dalam jangka waktu yang lama, hubungan kita gimana? Aku kuliah di sini dan Del, sebentar lagi kita udah dewasa. Nanti kalau kita dipertemukan lagi, itu artinya kita jodoh. terus kalau pada akhirnya kamu dipertemukan sama perempuan lain gimana? Itu artinya kita nggak jodoh. Berarti jodoh kita cuma sampai sini aja. Bukan gitu, Del. Aku cuma pengen ngejar cita-cita aku. Dan kamu selalu jangan hati buat aku. Yalah, aku hargain keputusan kamu. Karena hubungan ini kan yang jalanin 2 orang, bukan cuma 1 orang. Aku belajar dewasa dah. It's okay. Dan apa kok menggu-menggu terus gitu kamu tuh? Menggu-menggu. Menggu itu Medek. ya kayak gitu. Kenapa? Kamu mikirin pacar kamu itu masih Iya. si Dele itu? Siapa namanya katanya Dele? Adel. Adel. Dia punya pacar atau enggak ya sekarang? Kantor kita itu ada namanya apa namanya lupa saya tuh kalau di istilah di perbankan itu Apaan? Manajemen. cash cash Oh. management. Jadi ada salah satu karyawan kayaknya ada yang korup atau nggak bener nih sih. Jadi Terus kakak nggak nindak lanjutin itu? belum ketemu. Makanya aku nyuruh kamu nih, mutus kamu yang lebih ngerti tentang manajemen. Tenang aja soal itu mah. Ntar kalau aku udah masuk di perusahaan kakak, aku beresin semua tikus-tikus kantor. Nah itu Udah serahin sama aku aja. Itu mah Siap. masalah kecil buat aku. oke. Ya itu yang kakak pengen. Jadi aku pengen kamu bisa ngembangin perusahaan kita. Terus aku nanti akan pindah ke cabang Jember aja. Siap kalau gitu. Ini kayaknya Vina tak lagi datang deh. Udah jam habis duhur katanya dia. Aku suruh langsung sini. Jadi kamu coba ngobrol dulu sama Vina. Siapa tahu cocok dan bisa melupakan adik Dele. Iya. Adel. Iya. Ya mudah-mudahan aja aku bisa lupa sama dia. Pasti lupa nih. Vina cantik juga. Iya. Ah ini dia. Vina cantik kan? Bukan masalah Cantik. cantiknya kak. Kenapa? Cantiknya sih cantik, cuma kok kayak gini. Kenapa? Sikap. Mas Didan. Waalaikumsalam. Hai. Iya, ini kenal kan? Vina. Dia ngefans sama kamu katanya. Jadi ini anaknya Pak Broto. Nah ya. Jadi perusahaannya juga Iya. besar sama hampir satu level dengan kita. Mm-mm. Jadi kalau kamu bisa sama dia nanti perusahaan kita juga apa namanya akan bagus kerjasamanya. Duduk. Amin. Bagus ya ruangannya, tapi sayang. Oh iya duduk. Iya, jangan Dari situ dong. dong. Yaudah. Ini Didan. Pengen ngomong sama Didan kan? Iya,
Boleh. Dia pengen ngobrol sama kamu kok. Ngobrol Gak apa-apa. bentar, Mas. Sharing pengalaman dia juga lulusan ini, Urusan apa? kosmetik. Oh. Ya udah, cantik. Monggo. Dek Vina. Duduk aja. Santai saja. Anggap saja rumahnya orang. Emang. Iya. Anaknya Pak Broto. Vina. Iya. Mas Didan emang asli adik kandungnya Mas Ferry. Iya dong. Kandung? Kandung. Beneran? Bener. Kenapa? Ternyata Mas Didan lebih ganteng aslinya daripada di sosmed. Iya, katanya tadi Mas Ferry bilang sering liatin aku di sosmed ya. Iya itu. Mas Didan sekarang gimana? Gimana Kerjaannya? Pekerjaan saya? Masih belum kerja. Karena kan baru selesai kuliah. Oh nggak bantu Mas Ferry? Belum, baru aja mau bantu besok. Saya ke toilet Aduh ada CCTV-nya loh di sini banyak malah wah, orang kaya. Itu CCTV itu orang kaya pasti. Ya udah. Kamu kan Kalau juga orang kita- kaya. Iya sama dong kita sepantara berarti kita selevel jodoh. Ya udah hati-hati ya Mas, saya tunggu di sini Mas balik lagi jangan lupa ya. Ke toilet Jangan cokot doang? di toilet. Iya nanti cokot di toilet. Ya udah HP-nya taruh sini Mas. Jangan. Ya masa mau bawa HP toh. Takut diliatin lagi. Iya. Banyak file penting. Bagus banget deh. Nanti kamu aku geprek kamu ya. Masih jam 9, udah lapar, ngantuk juga. Mau keluar, gak ada yang jaga. Bakal gue kurangi kalau nyantai aja nih orangnya. Lapar, Lapar mulu. Masih jam berapa ini, Chen? jam 9, udah lapar. Emang gak makan tadi pagi? Siangan, Makanya jadi orang itu seperti aku ini. Bangun jam 7, selalu sarapan dengan yang sehat, 10 sehat, 5 sehat, 5 sehat, 4 sehat, 4 sehat, berapa? 5 sempurna, Nah. 9 semua. Ntar aku ngomongin. Ini Gimana? biasa lah masih ngurusin bisnis kampus yang lain. Ya udah, tugasmu kerjain yang bener, jangan lupa. Ini udah dikerjain. Lapor toh malah minta tuas kuriti. Kerja yang bener. Oh, gak bawa makanan. Lapar banget lagi. Makin keren aja kamu kakak. Makin berkembang. Semoga adanya aku di sini, perusahaan ini makin berkembang lagi. Mas Didan mana sih? Itu suara Vina ya? Duh, Mas Didan, beneran kesini dia. Gangguan aja. Mas. Oh. Aduh, Mas Didan. Mas. Aku harus cari kemana lagi? Perusahaan ini terlalu besar buat aku yang mungil. Gimana? Kalau aku hilang gimana? CCTV tidak akan membantu. Aku sangat mungil. Mas Didan, kenapa ninggalin aku terus sih? Kemarin ditinggal diem di toilet, sekarang ditinggal menghilang. Ya Allah, astagfirullah. Sorry. Kamu Didan? Kamu ngapain di sini? Bukan urusan kamu kali. Aku ngapain di sini? Kamu sendiri ngapain di sini? Aku keren. Heh, aku tuh datang telat. Terus tanggung jawab nggak? Apaan sih ketawa? Gak apa-apa. Lucu aja. Udah kayak badut. Ketawa kamu nular tau gak sih? Padahal aku lagi kesel banget. Ya biarin aja. Ya terus gimana ini? Buat Aku udah orang tertawa kan ibadah. males banget pengen kamu ketawa.
Lagian kamu ngapain sih lari-lari? Sakit tahu. Ngapain sih kayak maling di sini? Kamu ngapain nyelonong-nyelonong masuk? Dikejar satpam ya? Enggak. Gak usah so tau deh jadi orang. Enak aja dikejar satpam. Kamu tuh kuliah jauh-jauh cuma buat jadi maling. Iya. Ih sembarangan banget sih. Sorry ya. Masa depan aku udah cerah. Apaan cerah kalau kayak gini? Maling-maling sembarangan di perusahaan orang. Ini perusahaan gede tahu. Kalau misal kamu sampai ketangkep di penjara 10 tahun. 10 menit lagi. Lama banget. Dari tadi jam 9. Baru mau istirahat 10 menit lagi. Kenapa, Mas? Mas, udah kelihatan cewek nggak? Cewek mah banyak. Belum ngejelasin Oh, padahal. belum. Berkerudung, Berkerudung. tinggi, kurus. Namanya Vina. Enggak kan? Dia Nggak tahu, nggak lewat Mas. sini kan? Nggak tahu, lapar saya. Oh ya. Sebelumnya saya Didan, kenalin. Oh, saya Zen Murnimat. Zen Murnimat. Iya. Kamu punya Oh, supermarket? Mas Didan ini. Barusan ada yang nyariin. Siapa namanya? Vina. Iya, Vina bener. Kurus, tinggi, pakai baju abu-abu. Kamu tahu saya nggak? Nggak tahu siapa. Cuma tahu nama doang kan? Tadi dari Vina kan? Iya, katanya. Berarti dia lewat sini tadi? Iya, lewat sini nanyain saya. Kenal sama Mas Didan? Saya mah nggak kenal. Masa saya nanya satu-satu karyawan sih? Saya itu adiknya Mas Ferry. Oh, adiknya Mas Ferry. Saya satpam di sini, Mas. Belum tahu kan adiknya Mas Ferry? Iya, Ya, baru saya. tahu ini. Saya tuh emang nggak pernah kesini, cuman saya kuliah di luar kota dan datang ke sini untuk mimpin perusahaan ini nantinya. Jadi diambil alih Mas Didan. Iya. Kenapa? Saya pinjam seragamnya dong. Jangan, Mas. Saya lagi dinas. Udah nggak apa-apa, hari ini aja kamu santai-santai. Jangan, Mas. Ntar saya dimarahin manajer. Emangnya udah ada manajernya? Belum. Katanya sih Mas Diki, tapi saya kurang yakin ke Mas Diki. Emangnya kenapa? Wah, itu males-malesan, Mas. Waktunya kerja keluar tuh beli rujak, rujaknya Bu Sida. Ya udah, makanya biar saya tahu juga, biar saya lihat langsung buktinya. Saya pinjam seragam kamu. Oh, pinjam. Iya. Berarti saya Atau saya bayar aja deh. Oh, itu maksud saya dari tadi. Kalau ke uang, ya udah. Nanti setelah saya pinjam Buka di sini apa di seragam kamu, langsung saya bayar. Ya udah, yuk, buka ke toilet. Ya. Didan. Aku pikir aku udah bisa lupa sama kamu. Ternyata pas kamu datang, aku malah tambah kepikiran. Ya Allah, dulu Didan bilang kalau jodoh pasti bakal kembali lagi. Apa sekarang pertanda aku jodoh ya sama Didan? Gimana ya, aku gak siap. Kenapa Mbak? Karyawan di sini. Iya, saya karyawan di sini. Mbak OB-nya? Heh! Wah, sembarangan. Saya cleaning service. Enggak dong. Saya lagi mencari seseorang yang tampan. Kamu ngapain di sini? Itu ruangan apa? Bentar, Mbak baru kerja di sini atau gimana sih? Saya akan menjadi pendamping orang yang punya perusahaan ini. Mbak,
Apa-apaan sih? Kayaknya yang punya perusahaan ini udah punya istri deh. Aduh. Enggak, maksud saya Jangan adiknya. bercanda. Oh, kalau adiknya nggak tahu ya. Ya udah Mbak, itu toilet. Silakan kalau mau ke toilet. Hah? Lewat sini Mbak. Aduh, saya ngapain di toilet? Ya nggak tahu Mbak. Mbaknya Mana ada toilet sebesar ini? lah perusahaan ini kan gede Mbak. Oleh karena itu toiletnya juga gede. Kamu kok kecil? Ya karena itu takdir dari Tuhan Mbak. Mbak kok kurus sih? Saya pengen kurus. Body shaming kamu ya? Mbak kan juga body shaming. By the way, kerudung kita mirip. Ah iya ya. Gak. Tugas saya di sini untuk membuli kamu. Maksudnya, Atas dasar apa Mbak membuli saya? Saya punya salah apa sih? kamu ternyata cantik juga ya. Kamu di sini kerjanya apa sih? Saya sebagai karyawan biasa Mbak. Di sini enak kerja di sini ya. Enak banget. Divisi Pokoknya saya. kalau sampai ada cowok ganteng yang godain kamu, jangan digodain balik. Itu pacar aku. Maaf ya Mbak, saya nggak biasa menggoda. Saya bukan perempuan murahan. Oh ya bagus lah. Jadi kamu jangan godain cowok yang paling ganteng di perusahaan ini. Udah aku mesen itu aja sih, soalnya kamu cantik. Takutnya tergiur sama kamu ntar. Bentar Mbak, perasaan nggak ada yang ganteng deh yang kerja di Ada. sini. Baru. Baru. Kamu pasti karyawan lama ya? Apa? Kamu kan Bentar, apa? Mbak siapanya orang yang baru kerja di sini yang Mbak sebutin tadi? Kamu gak kira tahu, ngapain juga kamu urusi itu? Hah, itu hak saya. Aku lagi nyari ini. Lagi nyari orang itu. Tapi ini toilet perempuan ya. Nggak mungkin sih ngumpet di dalam. Cewek cowok Mbak, silakan. Oh iya? Oh, cewek cowok di sini. Adel. Siang. Makin Ya, hari siang. makin bener aja sih. Semangat kerja untuk hari ini. Makin bagus performamu. Aku puji dengan sangat-sangat excited. Selama ini kan kinerja aku emang bagus. Cuma kamu manfaatin aja. Adel, sebagai teman, kita harus saling simbiosis mutualisme. Enggak, Dik. Kamu cuma manfaatin aku. Bentar ya. Aku selama ini nganggap kamu teman. Tapi kamu dari awal nganggap aku saingan. Adel, belum terbukti kok. Gini aja, aku punya rencana yang baik biar kita agak saling crash. Kalau aku udah jadi manajer, aku angkat kamu jadi SPV. Gimana? Aku udah gak percaya sama kamu. Dik, masalahnya aku selalu bantu kamu, tapi apa yang aku dapetin? Selama ini kamu nyuri ide-ide aku. Proposal aku kamu ganti namanya. Terus apa lagi? Ya, begitulah dunia kerja kan. Kalau nggak siap, tidur aja di rumah, cuci kaki. Oh, ternyata yang memberikan kontribusi banyak di sini itu bukan Anda ya, tapi justru Adel. Yang lancang di sini. Oh, karyawan baru. Anjing baru rupanya di sini. Kau belum tahu siapa saya. Anjing-anjing di sini sudah jinak. Jadi kamu jangan sok ngatur majikan di sini. Mestinya kamu jangan seenaknya di sini. Dunia tuh berputar ya. Siapa tahu kamu di bawah. Gak pernah ada kata dunia, aku ada di bawah. Karena sudah terancang dengan sempurna di otak aku. Bagaimana ke depannya? Mas, kalau mau kerja itu harus dengan yang jujur. Dan kita nggak boleh saling senggol. Gimana mau maju perusahaan ini kalau kita saling senggol? Kata-katamu itu tidak pantas dikeluarkan dengan jabatan kamu satpam di sini. Jangan sok berwibawa deh. Introspeksi diri lu, siapa di sini? Saya memang seorang satpam, tapi saya juga beretika. Percuma kalau ada karyawan yang sebentar lagi akan naik jabatan jadi manajer tapi nggak ada etikanya. Baru? Siapa yang baru? Kamu maksudnya? Persyaratan untuk masuk satpam di sini lulusan SD, SMP, bisa udah. Jadi jangan harap sih meyakinkan diri kamu untuk menjadi seorang manajer di sini. Gila ya Dik, Pantaslah aku. mulut kamu tuh lemes banget kayak cewek. Dik,
Kayak hampir semua orang deh kamu hina. Kenapa nggak bos aja yang kamu hina tuh? Del, bos udah di tangan aku. Udah aku pegang dari dulu. Pinter-pinter pakai otak. Gila ya. Dia orangnya licik. Kamu harus hati-hati. Ya, aku udah tahu semuanya. Barusan aku sempat dengar omongan kalian berdua. Ternyata emang kamu sih yang pantas naik jabatan jadi manajer. Bukan yang malah dia. Udah nggak bisa dan aku tahu Diki dari dulu. Aku dibohongin sama dia. Ide-ide aku diambil. Proposal aku diganti nama dia. Ya, sampai akhirnya bos sama sekali nggak ngelirik aku. Ya, aku tahu. Aku dengar semuanya. Tapi kamu tenang aja, nggak perlu khawatir. Yang akan jadi manajer itu bukan dia, tapi kamu. Kamu tuh nggak usah jadi dukun deh. Semua keadilan itu akan terungkap di sini. Dan aku tahu dari dulu kamu selalu nguatin aku. Kamu selalu bikin aku tenang. Tapi kali ini nggak bisa dan rasanya jabatan aku terancam. Aku yakin lambat laun Diki bakal berusaha buat keluarin aku dari sini. Jadi kamu masih belum percaya sama omongan aku? Gimana kalau kita taruhan aja? Kalau kamu berhasil jadi manajer sebentar lagi, kita balikan. Oke. Ya kalau misal aku dipecat, hubungan pertemanan kita juga berakhir. Aku gak mau lihat muka kamu lagi. Aku bakal merantau jauh-jauh. Oke, gak ada masalah. Aku berani bertaruh. Meskipun aku seorang satpam yang gak pantas untuk ngomongin ini sih sebenarnya. Tapi aku akan pastikan kamu tetap stay di sini dan kamu akan jadi manajer. Makasih ya. Dari dulu kamu gak pernah berubah. Kamu semangat ya kerjanya. Doain aku terus. Aku pengen kita bisa berkembang bareng-bareng di sini. Kalau aku dipecat ya udah, tangan kita habis. Satu lagi deh aku tanya sama kamu. Kamu gak malu punya mantan satpam? Aku bangga. Aku gak pernah melihat kamu sebagai satpam. Aku bangga dan sama kamu. Kamu hebat. Aku cuma berharap kamu selalu sukses ya. Kamu juga. Gak usah sedih. Yang penting kamu semangat kerjanya, profesional kerja juga. Sekarang kan udah ada aku nih di sini. Harus makin semangat dong. Untungnya ada kamu. Jadi ya aku punya alasan buat jalanin hari lebih semangat. Kamu kan ntar ketahuan bos, aku takut dimarahin. Kan kamu yang pegang tangan aku. Ih, sorry. Ih, modus ya. Apaan sih modus? Kamu tuh Kalau nggak mukul pegang, udah itu aja sih ya udah. kelakuan kamu. Kan saya sudah bilang. Saya bilang apa tadi? Kita baru aja ngomong lo berdua. Nah, Jangan gangguin mas-mas ganteng di perusahaan ini. loh, tapi kan Mbak bilang Mbak mau dijodohin. Calon Ya, Mbak itu itulah. adik bos kan? Ini satpam. Dia bukan termasuk dong. Kamu kok jadi satpam, Mas Didan? Kamu siapa? Hei, Saya nggak kenal. Mas Didan, aku tuh kemarin cewek yang kamu tinggal di toilet loh. Kamu masa nggak inget aku? Aku kan ke rumah kamu. Kamu ngaku-ngaku ya? Aku anaknya Pak Broto. Pak Broto itu siapa? Iya, yang kaya raya. Enggak tahu. Papaku kaya raya. Kok dia kenal sama kamu? Nggak tahu.
ini yang aku maksud dari sana pergi. Masalahnya ini bukan adik bos, ini satpam, Mbak. Iya, aku satpam. Kamu gini ya? Ya, Udah, ini jatahku. Udah kamu pergi aja. jatah aku enak aja. Saya nggak kenal sama kamu. Ya udah Didan, aku lanjut ya. Aku takut ketahuan bos. Ya udah deh. Semangat ya. Mas Didan kok bisa jadi satpam? Mas Didan nggak bisa ini jadi manajer, direktur, apa-apa. Vin, ingat ya, jangan ganggu aku. Kan gak ganggu. Yang barusan, baju kuning. Ya itu Nah, yang ganggu Mas Didan kan? Itu pacar aku, bukan yang gangguin. Aku takut pacar aku cemburu. Ya? Permisi Pak, ada apa ya Pak? Tugas kamu apa? Security Pak. Security. Iya, Terus kenapa pakai baju kayak gini? baju saya dipinjem. Dipinjem. Iya dipinjem. Kamu ini udah punya tugas di sini, security. Dan baju tuh bukan untuk dipinjam atau diperjualbelikan. Iya Pak. Jadi kamu saya SP. Jangan Pak, Lah, gimana kamu ini sudah lewat dari disiplin kan? nggak kerja saya kalau di SP Pak. Salah kamu. Bukannya tugasnya keamanan tuh emang sudah ya sesuai SOP pakai seragam. Terus selalu standby di pintu masuk dan saya tadi masuk kamu nggak ada. Iya Pak, saya di ruangan security. Nah, itu salahnya. Saya SP1 ya. Di SP Pak, Kan kamu tahu, SP1, SP2, ketiganya di. dipecat. Nah, itu. Jangan diulangi lagi. Iya Pak, Sebentar. Dipinjam siapa? dipinjem Mas Didan Pak. Saya disuruh di ruangan security aja. Didan. Iya Pak. Apa maksudnya tuh anak? Kamu kasih. Saya dibayar Pak, diganti uang. Saya sudah gak mau. Tapi Ya harus udah, dipaksa. uang yang dari Didan tuh berarti pesangon buat kamu sekalian. Bu, Gimana? jangan Pak, saya belum nerima uangnya. Serius Pak. Mana lagi HP saya nih? Ya udah, lagi saya telepon Didan. Iya Pak. Tahu kalau kamu panggil ya? Iya Pak, saya gak jadi dikasih SP kan Pak? Tetap jadilah itu. Kan Mas Didan Pak yang pinjam. Gak tahu itu masalah kamu. Seharusnya kamu nggak. Ini dia Pak. Ini maksudnya gimana sih Dan? Tenang aja kak, ini udah tugas aku. Jadi aku nyamar jadi satpam, jadi aku tahu semuanya. Siapa biang keroknya? Kamu nggak konfirmasi sama kakak. Jadi bulan-bulan ini Zen sama karyawan lainnya. Ya. Si SP saya Mas sama Pak Ferry. Serius? Iya, gara-gara gak pakai seragam. Ya kan aku nggak tahu tujuannya. Kamu tuh pakai seragam kayak gini buat apa? Ternyata kamu nyamar. Iya. Udah, Nah, sini. uangnya nanti ya. Iya Pak. Ya udah, uangnya dari Dan sebagai pesangon ya. Jangan Pak. Terus gimana? Ada hasil dari semua ini? Ada lah, namanya Didan masa iya nggak ada hasil. Terus gimana? Tadi aku sempat dengerin obrolan Adel sama Diki. Jadi yang pantas untuk jadi manajer itu bukan Diki, tapi Adel. Kenapa dengan Diki? Karena selama ini ide-ide Diki yang dikasih ke kakak itu sebenarnya ide Adel yang diganti sama Diki atas nama Diki sendiri. Makanya sering ada crash di sini. Iya. Ternyata masalahnya itu. Dan anggaran kemarin, pendapatan kita kemarin, tahun kemarin kita mengalami pemerosotan yang sangat signifikan. Dan padahal di grafik penjualan itu naik. Itu yang jadi aneh. Saya sudah audit, tapi saya tidak menemukan sesuatu yang bikin semuanya nampak jelas. Aku juga udah ada rekamannya kok. Tadi sempat ngerekam mereka. Obrolan mereka udah jelas di situ. Tapi dari sini kita tahu
Yang tidak jujur sini berarti Diki dong. Ya iyalah. Udah, aku pengen ngadain rapat segera. Ambil Diki sama Adel juga. Oke. Aku panggil ke sini semua mereka. Oke. Ya udah. Ternyata yang keroknya di. Masa aja. Masuk. Iya Pak. Bagaimana? Pasti perusahaan ini dapat vendor lagi ya Pak? Kalian tahu siapa di belakang kalian? Oh, dia satpam baru sih Pak. Dia Satpam mantan baru. saya. Di Dia mantan saya. Mantan. Mantan di sini. Ini Dele. Iya, yang aku maksud ternyata dia kerja di sini. Dele kan namanya? Adel. Adel sulit. Dia ya, Pak. Iya. Didan soalnya sering bilang Dele namanya, panggilnya. Ya udah. Namanya dunia tuh tidak selebar daun kelor ya. Kadang bertemu di tempat yang sempit ini. Oh ya, saya dengar semuanya sudah dari Didan. Kalian ini 2 kandidat yang akan jadi manajer. Wah, Di kantor siap ini. Pak. Silakan Pak, sudah siap tangan saya. Monggo, silakan dibawa aja, tidak apa. Remote TV Pak. Reward, Remote. ya reward. Reward itu penghargaan. Iya Pak, penghargaan. 1 TV. TV ini untuk kamu, silakan. Tapi setelah itu kamu keluar dari sini. Pak, semua gimana? Saya sudah tahu semuanya dari. Ada yang nggak beres, berarti ada yang menghina saya atau bikin saya down. Enggak, semuanya udah jelas dan di situ ada video yang menjadi bukti. Kalian tahu? Dia ini bukan satpam baru. Dia adik kandung saya di sini. Dia yang bakal meneruskan perusahaan ini ke depan. Pak Didan ya? Pak Didan, sehat Pak Didan. Bukannya tadi kamu menghina saya karena saya cuma satpam. Oh, enggak Pak Didan. Itu apa? Itu hanya basa-basi aja. Basa-basi. Melarikan diri. Basa-basi jatuhnya menghina, ya. Ini bagian dari triknya Mas Didan untuk mengetahui apa yang ada masalah dalam perusahaan ini. Saya tahu Mas Diki sering ngambil ide-ide dari Adel dan saya tahu siapa yang layak dari manajer di sini, yaitu Adel. Mas Diki, kalau masih mau kerja dari sini, silahkan bawa TV ini. Besok bisa jadi tukang parkir. Oh, Pak, Kira. Kalau masih mau kerja di sini, kalau nggak mau ya sudah. Jauh banget Pak, OB itu. Gak apa-apa deh. Tukang parkir adanya. Ya Allah. Ya udah Pak. Ya udah nanti TV-nya bisa dibawa, Langsung bawa nih Pak. bawa aja. Oh, bisa Pak. Gimana Pak? Sini Pak. Sudah jadi tukang parkir dapat TV pula, enak kan? Bisa taruh di kamar kos kamu tuh. Mahal ini. Saya target satu motor 50 boleh Pak? Apaan itu? Emangnya nggak pernah berubah. Udah turun jabatan. 2000. Iya Pak, siapa? Kak, beneran nggak apa-apa dibawa TV-nya? Nggak apa-apa. Lagi TV itu rusak, sudah mati. TV itu rusak, sudah mati. Udah rusak. Udah. Pinter banget strateginya. Rugi dong kalau TV yang masih nyala. Biar seneng dulu deh. Nanti nyampe rumah biar diperbaiki sendiri. Semangat. Dan selamat ya mantan. Ternyata Adele ini Ada ya Pak. Adelia. Adele ini mantannya Didan. Nah, ini baru aku tahu. Sebenarnya Didan ini musa jodohin. Namanya Vina. Gimana Vina? Oh, Orangnya nggak asik. Hah? Dia tuh kecentilan sama aku, nggak cocok. Bukannya itu enak, agresif, kamu lebih suka. Enggak lah. Apaan sih, aku tetap cinta sama dia, bukan sama. coba ngomong di depan bos aku juga Pak. Ya udah, ini masalah pribadi, jangan ngomong di kantor. Silakan keluar. Ya udah yuk. Sebelumnya saya berterima kasih banyak Pak. Oh, saya Ferry. Iya kan bos saya. Iya, Jadi bos tuh berwibawa dikit, kenapa kek? mungkin lupa nama saya gitu kan. Jadi ini adik saya, Deden. Udah tahu kali. Ini namanya Didan Yusta. Kalau saya Ferry Yusta. Jadi orang tua saya, bapak saya namanya Yusta dulu. Oh, Jadi namanya Keluarga anaknya. ya? Keluarga Yusta. Betul. ada-ada aja. Kamu nggak pernah cerita kalau kakak kamu
Ada adik lagi Aku saya juga nggak satu, tahu. cewek. Siapa namanya? Didi Yusti. Nanti kenalinnya sama adik. Apaan sih? Gua sih. Ayo, kita mau ngobrol. Masih di area kantor, hati-hati. Iya, Mulai besok kamu udah ada di sini. iya dong. Mulai besok pengganti saya adalah Didan. Saya bakal keluar kota. Diambil alih sama aku. Iya, Bu. Jadi siap-siap untuk memimpin perusahaan kita bareng-bareng. Ya. Loh, mana TV saya? Jadi transparan. Gak ada. Bercanda aja deh. Beli lagi lah. Tadi. Tadi kan udah dikasih. Iya, iya, monggo silakan. Aku nggak bisa mendeskripsikan gimana perasaan aku sekarang. Karena bentar lagi aku akan memimpin perusahaan dan didampingi oleh pujaan hati. Kenapa sih kamu harus pura-pura jadi satpam? Ya, nggak tahu kenapa tadi terlintas aja di pikiran aku untuk tahu siapa tikus kantor di sini dan gimana reaksi kamu ketika aku jadi satpam. Ternyata sifat kamu nggak beda jauh sama yang dulu. Aku tulus sama kamu dan kamu cinta pertama aku. Dari dulu aku selalu berdoa untuk kesuksesan kamu. Ya meskipun kamu harus ninggalin aku, tak salah. Aku ikhlas mencintai kamu. Dan sekarang dipertemukan kembali. Ini udah takdir. Dan kita insya Allah berjodoh. Dulu kamu pernah bilang kalau kita emang jodoh pasti bakal dipertemukan kembali. Dan sekarang kita ketemu lagi. Ya, bukan insya Allah lagi dong. Aku yakin kamu emang jodoh aku. Aku gak akan ngajak kamu balikan untuk jadi pacar. Terus? Ya kalau udah berjodoh, jadi istri dong, bukan pacar. Emang kamu udah siap nikahin aku, halalin aku. Aku udah siap. Aku udah siap untuk berjodoh dengan kamu. Dan aku udah siap untuk menjalani nikahku. Yang ada di dalam dunia ini berkumpul Insya Allah nggak ada jadi nikahnya. satu di dalam sebuah tempat bersama. Kita segerakan ya niat baik kita. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya